Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Farid dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel Ruang Farid. Kita akan membahas mengenai operasional dasar Excel untuk siap kerja. Ya, kita akan mulai dari awal. Ya, dari awal ini seakan-akan kita ini mulai dari awal banget ya, dasar memang. Untuk dasar bekerja ini kalau hanya dasar saja mungkin nggak nyampe 5% ya, mengetahui seluruh fiturnya. Jadi hanya 5% saja kita sudah bisa bekerja dengan menggunakan Excel. Oke, kita coba dengan nama Excel dulu. Sini kita klik kanan, ya. Klik kanan mana foldernya, klik kanan New, kemudian Excel. Kita kasih nama testing. Nah, ini namanya ya, nama filenya. Ya. Untuk copy file ini, pertama ya, dasar kali pertama buat kita seperti itu tadi, buat filenya, nama filenya ya, ini belum isinya nama filenya itu. Kemudian kita akan buka open di sini, Windows Explorer kita buka. Nah, ini sudah namanya testing. Atau ada lagi caranya ini, file kita buka. Ini file ya, atau misalnya kita ada aplikasi ya, aplikasi dengan seperti ini ya, kita buka aplikasinya atau new sini, ini langsung buka, ini ada new seperti ini. Kemudian kita file save ya, save as atau save. Nah, save ya. Nah, terus depannya di mana tadi seperti itu. Nah, jadi ada beberapa cara ya. Jadi bisa save di mana save as atau model yang seperti tadi kita buat dulu kemudian kita buka. Kalau saran saya mendingan buat seperti ini. Karena apa? Filenya akan terjaga pada saat kita buat kemudian lupa save. Nah, hilang nanti. Seperti itu. Ya. Coba kemudian ya setelah ini kita buat. Kemudian ini tadi ya. Open di sini. Nah, di sini. Kemudian kita bisa copy file ya. Misalnya ini kita sudah buat ya dasarnya. File testing ini kita buat, ada copy file juga bisa di sini caranya. Klik kanan, copy paste di sini. Nah, seperti itu. Copy. Nah, copy ini hasil kopinya. Itu ya. Itu. Kemudian untuk protect ya, ini kita ngomong file dulu ya, bukan operasional Excel-nya nih ya, ngomong file ini semua file, operasional file. Jadi protect open. Nah, misalnya ini ada file, ya, file protect workbook, klik sini, kemudian encrypt with password. Nah, ini misalnya ini ASDF ini ya. ASDF. Nah, ini berarti ada protect-nya. Testing di protect. Kemudian coba kita save. Testing ini. Nah, ini di protect namanya. Filenya di protect. Seperti itu. Protect ya. Oke. Kita tahu ya caranya. Misalnya ini berguna sekali. Misalnya kita mau ngasihkan file-file yang konfidensial, jadi harus diprotek ya, supaya tidak bisa terbaca dengan orang lain. Kalau buka ya kita buka gini, kemudian ada protectnya. Ini kita kasih, nah, bisa dibuka kan?
Terus kalau misalnya ini mau menghilangkan passwordnya, masuk ke encrypt with password, nah kita hilangkan aja ini, kita delete, hilangkan. Nah ini sudah hilang, kemudian kita save. Nah, buka lagi. Nah ini sudah hilang, seperti itu. Ini untuk operasional file ya. Operasional file seperti itu kalau untuk dunia kerja sih biasanya. Untuk paling copy file, kemudian diprotect, save as ya. Misalnya ini testing ini ya, di save as ya. Atau di copy saja, sama saja di copy file. Oke. Kemudian sekarang operasional Excel-nya. Operasional Excel-nya di sini kita coba buat. Kita coba contohkan ya, sekarang untuk operasional Excel ya. Misalnya contoh ini ada seperti ini contohnya. Gimana cara buatnya nih? Seperti ini ya. Kita sama aja kita ketik di sini. Di sini biasanya kalau ini per kolom ya. Seperti biasa. Beli. Nah, satu uang. Harga bayar. Pajak. Diskon. Total bayar. Bonus. Ini contoh ya. Nah, ini caranya kalau ini seperti ini ya. Kalau seperti ini kan nggak bagus nih. Kita double klik aja, kita double klik di salah satu. Nah, ini dia akan menyesuaikan sesuai dengan batas maksimalnya masing-masing. Kemudian jumlah beli, kesatuan, harga bayar, pajak, diskon, total bayar, bonus ya. Kemudian dicontoh nih ya. Januari. Kalau ingin langsung bisa, misalnya Januari, Februari. Kita tarik. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena ini bahasa Indonesia. Kalau misalnya ini bahasa Inggris bisa, kita coba ya. Januari, Februari, Maret. Oke. Kita coba ya. Ini nama bulan ya, bulan pembelian ya. Ini kita isi Januari, Februari, Maret. Nah, seperti ini coba kita tarik. Bisa langsung kayak ini ya. Nah, ini bisa langsung sampai Desember ya. Oke. Nah, setelah ini kita mau menata nih gimana cara yang rapi ya. Ini kalau ini supaya rapi ini bisa kolomnya sesuai dengan besaran yang sama. Jadi kita bisa samakan. Ini bisa di bawahnya. Jadi ada feature yang namanya wrap ya, wrap. Kalau bahasa Indonesia itu kan wrapping itu kan membungkus ya. Di sini juga ada wrap. Nah ini wrap teksnya dibungkus supaya bagus. Nah ini. Kemudian kita tarik, sesuaikan. Kita contohkan misalnya ini yang paling besar diskon ini ya.
diskon ini coba contohkan berapa nih format kolomnya obitnya 9 ya, anggap aja ini 10 gitu ya. 10. Jadi semuanya 10 tampuk di sini. Kita isi 10 kolomnya. Nah, 10, kemudian ini kita tengahkan. Nah, ini jangan lupa ini tengahnya, ini tengah row ya, tengah middle line. Nah, seperti ini. Oh, kurang besar berarti ini. Kita buka di sini. Nah, ini berarti ini berapa ini ya? Coba kita lihat. Berapa aja ini 14. Nah, berarti semuanya 14. Kita blok ini semuanya 14. Nah, 14 ya. Nah, ini sebagai headernya kita klik pas. Bagus, kita kasih warna sesuai dengan contoh. Bisa menyesuaikan warnanya ya. Si blok. Nah, ini supaya memberikan yang cepat ya, kasih garis-garis cepat yang ini. Nah, ini cepat. Seperti itu. Kemudian ini bawahnya supaya bagus, biasanya atau ini di blok seperti ini. Dikasih tebal yang ya, garis tebal. Ini think order set. Nah, besar. Yuk. Kemudian kita contohkan ini 42, 27, 9 sama ya. Atas 9, 15, 28 ke 5 Juni 5, 6, 16. Ini sampai Agustus ya, kita tutup saja di sini sampai Agustus. Oke, ini kita blok lagi supaya lebih bagus. Ya, sudah. Ini kita kasih harga 20, 450. Oh, ini 450.000. 20, 45, 50. Salah nih ya. 30, 20, 450, 250, 25, 45, 50, 350. Oke, nah caranya ini kita blok di sini. Kita bisa atur di sini. Kemudian kalau ingin ngasih format ya, format sini. Nah, ini ada number. Bisa currency pakai rupiah-rupiah gitu ya. Ya, rupiah. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal rata aja, rata kanan atau depan atau belakang. Biasanya kalau nomor nilai itu rata kanan. Seperti itu. Kemudian ini harga bayar ya. Harga bayar itu biasanya ini kali ini. Kita bayarkan. Kita tarik saja bawah. Ya, pajaknya kan 10%. Berarti ini kali 10%. Ya, kita lihat ini. Oke, kita blok saja supaya dia rata kanan semua. Nah, diskonnya berapa? Nah, ini kan contohnya ini, diskonnya ini 2%. 2% diskonnya, berarti harganya ini didiskon 2%. Ya.
Oke, nah ini supaya dia nggak gerak-gerak pada saat kita tarik ke bawah, ini di blok dulu F4. Nah, di absolute. Kemudian kita tarik ke bawah. Ya, coba ini kita contohkan. Nah, ini ya semua. Total bayar adalah harga bayar ditambah pajak dikurangi diskon. Ya, sini. Nah, seperti ini ya, kita tarik aja. Kalau ada sesuatu yang khusus ini, kayak ini ada absolut ya. Paling nggak pakai, kita langsung saja. Nah, bonus. Misalnya ini ada bonus nih. Misalnya ada bonus kalau yang nilainya di atas 5 juta atau ya pembelian di atas 5 juta 4 juta ya. 4 juta dapat bonus permen itu misalnya. Misalnya yang dapat bonus ini yang mana? Nah, contohnya ini yang bonus ini atas 4 juta. Ini ya, itu dulu. Ini lebih besar atau sama dengan 4 juta. Ini ya, ini bonus. Ya, no ya, tidak, no bonus. Nah, no bonus. Ya. Nah, berarti yang dapat bonus cuma ada 1, 2, 3. 3 orang yang dapat bonus. Oke, seperti ini operasionalnya. Ya. Kemudian operasional yang biasanya digunakan. Ya. Misalnya kita ngasih warna tadi sudah. Ya. Kemudian insert gambar. Ya, insert gambar. Caranya misalnya di atasnya ini ada judul. Judulnya seperti ini ya. Misalnya ini laporan penjualan. Laporan penjualan. Oke. Kita kasih ya. Kemudian kita insert gambar nih, picture. Ya. Contoh saja nih ya. Picture kita taruh di sini. Kita kecilkan. Nah, ini contoh logo ya. Seperti itu. Jadi untuk mengisi atau mengisi dengan gambar, insert gambar seperti itu ya. File insert. Ini picture online ini dengan online aja. Searching. Atau kita insert langsung tadi ya. Picture dari mana? Kita ambilkan. Dan formatnya juga macam-macam di sini formatnya. Oke, kemudian freeze ya. Kita hapus saja. Hutan freeze. Nah, gimana caranya pada saat kita baca ini tidak mengganggu ya, mengganggu headernya ya. Tapi kadang karena datanya banyak, jadi pada saat kita ini ke bawah, dia ikut ke bawah. Nah, ini di freeze namanya. Jadi freeze itu seperti ini di blok dulu di sini. Ini kan nomor 5 ya. Oke. View freeze. Nah, ini ya. Jadi freeze itu dia berada di atasnya yang kita row, yang kita klik.
seperti ini. Ini kalau pengennya headernya ya. Kalau ini seperti headernya tidak jalan, berarti harus ini yang diklik. Habis dulu, ditulis lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dari atas bawah ya, list atas bawah. Caranya row. Kalau pengen misalnya ini, kalau misalnya ini tidak berubah kanan kirinya. Nah, atas bawah, kanan kiri, berarti harus di freeze di tengah-tengah. Coba ini di freeze dulu. Di tengah-tengah sini diklik ya, klik sini, pastikan di sini ya. Kemudian view, freeze. Nah, yang terjadi ini akan non-freeze, ini ada garis nih. Satu ke sini sama ke sini. Nah, pada saat diputar, nah ini putar ya. Kalau atas bawah, dia tetapnya itu, kalau kanan kiri, nah ini. Ini contohnya misalnya ini banyak ya. Nggak ketahuan kalau gini. Nah ini. Ya, ini nggak berubah, ini yang bulan pembelian nggak berubah. Seperti itu. Di freeze ya. Freeze. Jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk formula ya, formula yang tadi. Formula itu misalnya kayak tadi, kita formulasikan E 6 kali 10%. Ya, berarti E6 itu di sini. E6 tempatkan di mana dulu untuk hasilnya. Kemudian formulasinya apa? Formulanya apa? Ini E6 kali 10%. Jadi kita tarik ke bawah, dia otomatis berubah kan. E7, E8, E9 terusnya. Nah, kalau ini kan absolut nih, sekuennya 2%. Berarti yang nilainya absolut tadi tetap ya, dikasih absolut ini. Itu formulanya. Ya. Kalau untuk font ya, font itu bisa ini yang berubah warna sama pada yang operasional Microsoft Office yang lain ya. Ada warna di sini, huruf apa di sini juga macam-macam di sini, ada simbol macam-macam ya, di situ. Kemudian warna sel namanya sel itu ini sel ya, itu sel. Jadi ini row ya, ini kolom, jangan lupa ya, itu yang paling penting. Kemudian kita mau mengcopy nih ya, karena sheet 1 ini misalnya ini laporan 1. Nah, untuk laporan 2 ini yang sama gitu loh. Sama ya, tidak ada perbedaan, hanya perbedaannya sedikit gitu ya. Contohnya ini aja, diklik di sini. Nah, ini copy, move or copy ya. Nah, di sini ditaruh di mana? Di move yang paling ditaruh yang paling belakang, ini di copy. Nah, di sini copy. Ini kan tadi yang asli ya, ini yang duplikatnya ini dikasih 2 seperti ini, laporan kedua. Nah, mungkin yang lain kedua ini warnanya apa? Misalnya ini kuning, ini untuk tahun 2020. Misalnya gitu ya. Laporan tahun ini, yang ini tahun 2021. Jadi nggak perlu buat lagi, kita copy aja. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya buat laporan lagi ya dengan new Excel yang baru ya, tolong buatin gitu ya, dimintain bos tolong buatin untuk Excel yang baru sesuai dengan laporan ini gitu ya. Ini saya tinggal copy ya. Laporan 2, contohnya yang kuning ini, move or copy ya. Copy ya. Kemudian new book ya,
Oke. Nah, dia akan buat Excel baru, file baru, ya, book 1 ini baru, dengan yang mengcopy yang tadi. Jadi ada dua kan tadi kan ya, ada dua ya, book 1 testing dan book 1 ini yang baru copy. Seperti itu. Kalau misalnya bos menginginkan, tolong dibuatkan laporan yang sama gitu ya, dengan file yang berbeda, ya tinggal kita aja, terus ininya kita hapus. Misalnya seperti itu. Hapus atau dengan warna lain misalnya, dengan isian yang diinginkan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ya, ini juga misalnya ini yang penting juga untuk ini kan kadang banyak ya, misalnya banyak sekali di sini, misalnya banyak laporan 3. Nah, terus kalau gini gimana caranya nih? Kita tarik aja. Lah ini untuk mengatur ini kita tarik aja, drag drop ya. Di sini drag drop seperti itu. Kemudian cetak sekarang. Ya, cetak itu caranya file, print. Nah, kalau misalnya kita mau nyetak dalam PDF ya, nah biasanya di sini ada Foxit. Apabila kita menginstal Adobe ya, misalnya, biasanya kalau Adobe Photoshop kita akan keluar Adobe seperti ini biasanya. Printer, Adobe. Nah ini, Adobe Printer. Nah ini, Microsoft Print to PDF. Nah, kalau seperti ini, nah, ini berarti akan di print PDF nih. Kalau misalnya di print, tapi kalau untuk di print sesuai dengan printernya masing-masing ya bisa di sini. Apa Epson atau apa di sini bisa di setting ya. Tapi ini kita contohkan PDF. Oke. Nah, kita tahu di sini bahwa laporannya nggak cukup nih, kurang lebar. Nah, kita harus tahu lebarnya ini seperti apa. Apakah ini apa namanya landscape atau potret, gitu ya. Nah, kita kalau ini kan potret nih, karena tadi kelihatannya lebih arah ke kanan, jadi kita landscape saja. Nah, pas ya landscape ya, seperti itu. Tapi memang biasanya kalau laporannya itu lebar dan besar, itu kesulitannya di print ini. Itu pengalaman saya ya. Jadi ini juga bisa, misalnya ya, laporannya besar banget gitu ya. Ini ada namanya page setup. Nah, ada yang paling penting banget nih. Kita harus ketahui printnya apa, A4. Nah, A4 atau letter atau legal, ini biasanya A4 ya, paling umum. Nah, kemudian printer di sini. Nah, ini di-adjust sampai dengan berapa persen supaya cukup dengan besarannya ya, besarannya hasil cetakan ini sama objeknya yang dicetak. Gitu. Nah, ini contoh ya. Contoh misalnya ini kita copy aja. Set copy. Bentar ya. Contoh print aja ya, yang paling penting ya. Kalau soal angkanya ini nanti bisa diperhitungkan kembali. Yang penting ini cara ya, cara cetak. Ya, kita mau nyontohin cetaknya dulu.
Kita contohkan cetaknya, misalnya nih ya. Biasanya itu ya, ngetiknya bisa, tapi ngeprintnya nggak bisa. Control print. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nggak cukup nih. Seperti ini. Loh, kayak seperti ini ya. Caranya, di sini ada namanya margin. Nah, ini, show margin. Show margin ini klik ya. Kemudian kita atur. Kita tarik ke atas, kita sesuaikan. Ya. Untuk yang misalnya dimintain oleh atasan, ayo kita print ya harus satu gitu ya. Nah, jadi satu berarti kita full ya. Full print. Full ini ya, full satu laporan. Untuk ini biasanya menggunakan di sini fit to di satu. Nah, ini tapi kecil nanti. Fit jadi satu laporan ini. Satu halaman lah ya. Satu halaman. Untuk membuat ini jadi di tengah-tengah, kita klik di sini. Di sini margin ya, horizontal atau vertikal ya, di tengah-tengah. Ini kelihatan gambarnya ya. Seperti ini. Tengah-tengah, versi tengah-tengah bagus. Tengah-tengah ya, laporan ini di tengah-tengah. Oke. Kenapa nggak di tengah? Karena di tengahnya ada row. Coba lihat. Nah, ini ada row. Kita hilangkan. Ini pasti ada di tengah. Nah, di tengah-tengah ya. Nah, misalnya ini misalnya. Ini banyak sekali ini kan, ya. Ini biasa aja. No skala. Nah, ini kan ada dua nih. Dua. Nah, seperti ini. Nah, caranya gimana caranya? Pertama kita kembali dulu. Ya. Kalau ingin tahu seberapa file yang besarannya, kita klik di sini view. Nah, ini break preview. Nah, ini. Ini akan diketahui di sini menjadi pertama dan kedua. Jadi dua halaman. Kalau misalnya seperti ini, misalnya ini contoh ya, ini kita insert ini. Nah, halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Jadi 4 halaman. Ya. Nah, untuk caranya, misalnya ini kita hilangin aja ini normal ya. Nah, seperti ini. Tadi kan jadi 4 halaman ya. Ini juga ada di sini soalnya 1, 2, 3, 4. Caranya gimana untuk supaya jadi laporan yang bagus? Ya. Ini ya contohnya ini kita tarik aja supaya ada isinya ya. Kita copy aja, kita tarik ke bawah. Ada isinya aja ya. Anggap aja ini ada isinya, yang penting kita belajar cetak. Oke, control print. Nah, ini kan udah banyak nih tadi. Nah, coba kita maksimalkan bawahnya. Nah, ini nggak bisa ya. Loh, ini ada nih. Seperti ini. Nah, yang paling bagus adalah kita maksimalkan sesuai dengan kolomnya. Kolom dulu. Jadi kolom itu yang dari atas ke bawah. Ke bawah. Ini ke bawah. Kita maksimalkan. Nah, ini contohnya kita view gini, seperti ini. Klik. Nah, kita tarik di sini. Kita maksimalkan. Nah, jadi satu. Ya. Lebih kecil ini. Coba kita print. Nah, seperti ini. Ini jadi satu. Ya. Misalnya ini, misalnya.
misalnya. Kita ini ada lagi nih banyak. Nah, jadi 2 halaman. Ya. 2 halaman nih. Terus kemudian kita print. Halaman pertama seperti ini. Halaman kedua seperti ini. Berarti header-nya nggak ada, gitu ya. Header-nya nggak ada. Gimana caranya supaya keluar header-nya? Nah, di sini kita kupas tuntas ya. Di sini ada layout ya. Kita klik di sini. Nah, di sini ada header footer ya. Atau sheet ini ya. Nah, ini print area row to repeat to at top ya. Row to repeat at top. Ya, di sini kita blok repeat yang akan diulangi ya, yang topnya. Ya, oke, kemudian control print. Nah, kita Nah, ini header-nya ikut ya. Ini kan bagus ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dipahami. Yang ini tuh halaman berapa gitu. Karena nanti pada saat kita berikan ke atasan atau kita berikan kepada orang yang dimintain kita untuk menyelesaikan laporan ini, itu lebih baik ini dikasih halaman. Supaya nggak bingung. Caranya, klik setup, footer, nah ini footer ya. Kasih tick off. Seperti ini. Nah, ini keluar ini halaman 2. Dari 2 ke 2. 1 ke 2. Seperti itu. Kemudian kita print di sini ya. Ini kan kita print to PDF ya. Print to PDF. Print PDF namanya testing. Oke. Ya, jadi kita sudah save ya di sana. Testing. Kita lihat open. Nah, ini sudah jadi ya. Halaman pertama dan halaman kedua. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya, Ruang Farid, untuk mendapatkan info dan trik yang terbaru. Cukup sekian video tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.